Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi tabi'in wa tabi'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang saya hormati, hari ini tanggal 15 Sya'ban, berarti kita berada di separuh bulan Sya'ban, biasa dikenal dengan nisfu Sya'ban. Yang ingin saya sampaikan pertama kali di sini adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban. Hadis yang sahih menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di bulan Sya'ban itu hampir penuh. Jadi bulan Sya'ban itu banyak diisi dengan berpuasa. Rasulullah ditanya, kenapa engkau memperbanyak volume puasa di bulan Sya'ban? Beliau menjawab, di bulan Sya'ban ini rapot amal perbuatan manusia diserahkan kepada Allah. Saya ingin ketika rapor saya diserahkan kepada Allah, pas waktu itu saya berpuasa. Maka beliau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Yang kedua, bulan Sya'ban itu adalah bulan persiapan menuju Ramadan. Jadi siap-siapnya itu satu bulan. Itu menunjukkan betapa pentingnya bulan Ramadan. Jadi persiapannya itu tidak main-main satu bulan. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, setiap hari Kamis itu merupakan hari persiapan untuk Jumatan. Jadi Jumatan itu betul-betul hari yang dinantikan, hari yang betul-betul dirayakan. Makanya untuk satu hari, yaitu hari Jumat, Kamisnya mempersiapkan apa itu mencuci baju, apa itu mempersiapkan, itu kan ada pegawai kerja, mempersiapkan makan untuk Jumat, nanti itu dipersiapkan pada hari Kamisnya. Seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat untuk menyambut hari Jumat. Maka untuk menyambut puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari bulan Sya'ban itulah hari-hari mempersiapkan diri untuk menyongsong bulan Ramadan. Para jamaah sekalian yang saya hormati. Nah, sekarang karena sudah kurang 15 hari, perkenalkan saya berbicara tentang puasa Ramadan. Yang ingin saya bicarakan pertama kali yaitu mengenai perbedaan pendapat. Saya sampaikan perbedaan pendapat ini agar kita menjadi orang Islam yang berlapang dada, bisa menerima perbedaan, tidak menganggap apa yang kita lakukan yang paling benar
salah dan yang salah itu kafir. Nah itu yang berat itu. Sekarang ini bagaimana memulai puasa Ramadan dan mengakhirinya. Itu memang di negeri kita itu ada dua versi. Versi pertama, versi Rukyatul Hilal. Versi kedua, versi Wujudul Hilal. Wujudul Hilal itu dengan hisab perhitungan. Kemudian Rukyatul Hilal itu dengan melihat dengan mata telanjang bahwa saat ini sudah masuk tanggal 1. Sebenarnya mestinya itu hasilnya sama. Nah, perbedaannya itu adalah persoalan bulan itu wujud itu berapa derajat, itu saja persoalan. Nah, maka Muhammadiyah memilih wujudul hilal. Dihitung kalau bulan itu sudah wujud, maka itulah tanggal 1. Perhitungan itu pokoknya menunjuk angka jadi 0,5 itu sudah wujud. Nahdlatul Ulama memakai perhitungan Rukyatul Hilal, di mana hilal harus dilihat. Kalau tidak tampak, misalnya perhitungan berapa derajat itu, kalau di atas 2 derajat itu tanggal 1. Nah, inilah perbedaannya. Nah, kita mengambil sikap yang mana? Ya terserah. Yang penting puasa, jika beri, jika kosong, kan itu aja kan. Oh, yang pertama. Yang kedua, ini ada cerita di Mesir, Pak. Zaman Syekh Muhammad Abduh. Begitu mau terawih, ada satu kelompok datang, terawih kita 21 rakaat. Datang kelompok berikutnya, terawih kita 11 rakaat. Dua kelompok ini akan berbeda, hampir teman-teman fisik. Nah, Syekh Muhammad Abduh bertanya, apa hukumnya sholat tarawih? Mereka sepakat menjawab sunnah. Apa hukumnya berkelahi di masjid? Haram. Semuanya sepakat mengatakan haram. Dan yang anehnya kok kalian pilih haram? Akhirnya pikiran ini selesai. Nah, sekarang masalah yang ingin saya sampaikan itu pertamanya. Kalau sholat kita itu 21 rakaat, itu namanya sholatul tarawih. Itu yang diistilahkan oleh Umar bin Khattab. Beliau menghimpun jamaah, dijadikan satu untuk bersama-sama sholat. Setelah sholat, beliau mengatakan hadhihi sholat tarawih. Ini adalah sholat santai 21 rakaat, namanya tarawih. Nah, kalau yang 11 rakaat itu apa tarawih? Bukan, itu namanya qiyamul Ramadan. Nah, dalil qiyamul Ramadan ini adalah hadis man qama Ramadan imanan wa ihsaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
barang siapa yang berdiri di malam bulan Ramadan untuk sholat karena kesadaran imannya dan mengharap ridho dari Allah, maka diampuni dosa yang sudah. Berapa yang dicontohkan oleh Rasulullah yang Ramadan itu cuma 3 hari 3 kali. Rakaatnya 11, 8 Qiyamul Ramadan, yang 3 witir. Nah, itu yang dicontohkan Rasulullah. Yang benar yang mana? Jawabannya yang benar yang sholat. Sehingga benar itu gegeran roh tapi gak sholat. Kalau kita berlapang dada, kita silakan. Toleransi semacam ini sebenarnya sudah ditunjukkan oleh tokoh-tokoh kita. Oleh karena itu kita perlu meneladani tokoh-tokoh kita sendiri. Nah, tokoh-tokoh kita itu bagaimana? Yang pertama, Gus Dur. Waktu itu masih ketua PBNU. Diajak buka bersama di Cendana di rumah Pak Harto. Di situ Pak Harto bertanya kepada Gus Dur, Gus, makin sholat tarawih ini pinten rakaat? Jawabnya Gus Dur, ini damel NU lama nopo NU baru. Lho kok ono NU lama NU baru? NU lama selikur Pak Ato. Lek NU baru karek 60%, yaitu 11 rakaat. Kan enak toh ya. Nah, kebetulan waktu itu Pak Harto ini sebelah soalnya tulis sepupu. Ini yang Gus Dur. Sekarang yang Muhammadiyah, di AR Fakhruddin itu pernah diminta untuk menjadi imam sholat tarawih. Maka waktu itu karena beliau ketua PP Muhammadiyah langsung menawarkan kepada jamaah, dan jamaahnya itu 100% orang Nahdliyin. Derek-derek sholat ini makin pinter rakaat. Jawab serentak spontan, selikur. Bayang Kiai Fakhruddin kan orangnya halus. Maka beliau imami pelan-pelan. Setelah 8 rakaat, beliau noleh. Di mana masih tetap 21. Wow, mampun. Akhirnya dia merokan Ramadannya cuma 11 rakaat saat hidupnya. Dan itu kan enak ya. Jadi umat ini selalu dengan keceriaan dalam hal beribadah kepada Allah. Tidak saling menyalahkan, apalagi saling mengkafirkan satu sama lainnya. Rasulullah mengingatkan, man kafara mu'minan fahuwa kafir. Orang yang mengkafirkan orang yang beriman sebenarnya dia sendiri orang kafir. Nah, ini mengenai perbedaan yang kita perlu mensikapinya dengan lapang hati. Kemudian berikutnya yaitu mengenai hikmatut tasyri'. Hikmatut tasyri' itu kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin filsafat hukum atau
rahasia di balik syariat. Para jamaah sekalian yang saya hormati, di dalam struktur ajaran Islam ada bidang akidah, ada bidang syariat atau syariah, dan yang ketiga ada bidang fiqhiyah. Yang kedua ini namanya bidang syariah. Bidang yang bersifat syariah itu mempunyai 3 ciri. Yang pertama abadi. Yang kedua tidak pernah ada perubahan. Dan yang ketiga statis. Statis ini memiliki makna identik dengan dogmatis. Opposite pada dogmatis begini. Yang syariah itu contohnya, kenapa babi itu kok haram? Ini masalah syariah. Jawaban yang betul karena haram. Titik. Tidak ada ulasan. Al-Quran tidak menjelaskan kenapa babi itu haram. Al-Quran cuma mengatakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kamu sekalian memakan bangkai, darah, dan babi. Kenapa? Allah tidak menjelaskan. Ini namanya dogma. Dogma ini bersifat syariah, tidak menerima pertanyaan kenapa atau bagaimana. Ya cuma persoalannya, orang seperti saya ini kan dituntut untuk memberi penjelasan kepada orang awam kenapa babi itu kok haram. Maka saya ngarang-ngarang sendiri. Itu jawabannya. Lah karangan saya bagaimana? Gini. Kenapa babi itu kok haram? Karena karakter binatang yang paling buruk itu adalah karakter babi. Babi itu kalau diperintah tidak pernah mau, tapi kalau tidak diperintah malah nurut. Itu watak babi. Contohnya apa? Orang memasukkan babi ke dalam keranjang, biar didorong 6 orang mesti melengos, mesti tidak bisa jalan. Dan supaya bisa masuk ke dalam keranjang itu cuma ditarik di titik, kartu ojo melebu, tapi mesti masuk ke dalam keranjang. Itu karakter babi. Makanya haram itu karena itu. Nah, keterangan saya ini benar apa enggak? Belum tentu juga. Saya ngarang sendiri. Itu ya. Apa kita perlu nyontoh karakternya babi? Lek diperintahkan film, tapi lek diperintah malah manut. Itu. Jadi babi haram karena haram. Allah tidak menjelaskan. Ini namanya dogmatis. Hurrimat alaikum ummahatukum. Haram bagi kamu menikahi ibu kamu sendiri. Kenapa? Allah tidak menjelaskan. Ini namanya dogma. Loh, berarti Islam itu dogmatis. Di dunia ini tidak ada manusia yang tidak dogmatisme. Saya ambil contoh. Kenapa air ini kalau saya lempar ke atas kok turunnya ke bawah? Maka para ilmuwan akan menjawab karena ketarik gravitasi bumi. Apa gravitasi itu?
Gravitasi itu adalah hukum alam. Apa hukum alam itu? Apa jawabannya? Hukum alam ya hukum alam, tidak bisa menjelaskan. Jadi kita percaya hukum alam dan kita tidak pernah melihat hukum alam itu bagaimana, tapi kita percaya hukum alam itu ada. Itu namanya dogmatis, percaya tapi tidak bisa membuktikan secara ilmiah. Di dalam Islam itu ada hal-hal yang bersifat dogmatis. Puasa, ternyata Allah menyuruh puasa itu apa? Kutiba alaikumus yamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Tidak menjelaskan apa tujuan atau hikmah puasa, tapi yang disebut oleh Allah finalnya, goalnya. Apa goalnya puasa? Supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, maka bagaimanapun menjelaskan hikmah daripada puasa itu hanyalah karangan orang. Nah, sekarang karangan saya bagaimana? Ya tentu saja karangan saya ini atas dasar hadis, atas dasar apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu bagaimana? Puasa itu adalah kegiatan rohani. Jadi orang mengatakan bahwa puasa itu ibadah jasmani. Menurut saya itu kok tidak pas. Semua ibadah dalam Islam itu adalah kegiatan rohani, di mana jasmaninya mengikuti kegiatan rohaninya. Seperti banyak orang mengatakan bahwa naik haji itu adalah ibadah fisik. Kalau orang berpikir bahwa haji itu ibadah fisik, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena orang tawaf itu hanya mengelilingi batu. Orang wukuf di Arafah hanya menggoni batu. Orang melempar jumroh itu melempar batu dengan batu. Akhirnya semuanya berurusan dengan batu. Kalau itu kita menilai bahwa haji itu adalah ibadah fisik. Tapi kalau orang berpikir bahwa haji itu ibadah psikis, maka disitulah dia akan memperoleh hikmah yang besar daripada semua yang dilakukan dalam kegiatan haji. Maaf, saya ambil contoh diri saya sendiri. Saya itu hampir 10 tahun sholat itu tidak pernah membaca Ilah fi Quraisy. Ilah fi Quraisy itu kan ada kalian itu robbaha al-bait. Hendaklah kamu menyembah Tuhan yang memelihara rumah ini, yaitu Ka'bah kan. Waktu itu saya pikir batu sobat, gak pokoknya aku sholat gak bakal moco Ilah fi Quraisy sampai saya bisa sholat di depan Ka'bah persis, saya akan membaca surat ini. Alhamdulillah bisa keturutan naik haji. Begitu saya melihat Ka'bah, saya mendekati, saya
saya sholat, setelah baca Fatihah baca ila Quraisy. Masya Allah, seumur-umur saya tidak pernah merasakan suatu kenikmatan ketika saya membaca hitungan detik hal yang butuh Rabbah dan baik. Hendaklah kamu menyembah Tuhan yang memelihara rumah ini, bukan rumah itu. Itulah yang disebut dengan situasi fana. Fana itu gimana ya? Orang tidak bisa menggambarkan. Saya sendiri tidak bisa menggambarkan. Tapi suasana kebatinan yang tidak pernah saya alami seumur-umur saya. Ini karena apa? Karena saya berkeyakinan bahwa haji itu adalah ibadah psikis, di mana jasmani saya mengikuti. Lalu terus sekarang kenapa tadi saya mengatakan bahwa puasa itu ibadah psikis, jasmani kita mengikutinya? Karena ada dua hadis. Hadis yang pertama, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal atas. Berbilang-bilang banyaknya orang yang berpuasa, tapi tidak memperoleh apa-apa dari puasa itu kecuali hanya lapar dan haus selama 1 bulan. Ngempet, tidak makan, tidak minum, tapi tidak dapat apa-apa. Itu kan menunjukkan bahwa puasa itu ibadah psikis. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaulas zur wal amala bihi falaisa billahi hajatun fi ayyada'at ta'ama wa syarab." Orang berpuasa tidak mau berhenti dari berkata kotor dan beramal dengan perkataannya itu, maka Allah tidak berurusan dengan lapar dan hausnya orang. Jadi lapar dan haus kita sia-sia. Karena apa? Tidak berhenti dari ngomong yang kotor. Ini menunjukkan bahwa puasa itu adalah ibadah rohani. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, sekarang mari kita bicara tentang kualitas yang kita punya. Kualitas ini harus kita usahakan. Apa kualitas yang kita punya? Yang pertama, semua bentuk ibadah harus dilakukan dengan kesungguhan. Tanpa kesungguhan itu namanya setengah hati, atau lebih pas kalau dikatakan berolok-olok. Ibadah setengah hati kan lebih baik tidak usah sama sekali. Kenapa kok saya katakan sepenuh hati, tidak setengah hati? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada hijrah lagi setelah terbukanya kota Mekah. Tinggal dua hal. Yang pertama kesungguhan, dan yang kedua jihad. Rasanya jihad ini tidak kita lakukan di negeri ini. Yang sekarang lagi jihad itu adalah saudara-saudara kita di Palestina. Itu yang jihad.
Jihad tidak kita lakukan, tinggal satu. Apa itu? Kesungguhan. Maka segala ibadah yang dilakukan tanpa adanya kesungguhan itu namanya setengah hati atau berkolok. Maka Allah mengancam antakula nafsuya asrota ala ma fardatu jannahi. Baik. Antakula nafsuya asrota ala ma fardatu jannahi wa in kuntum supaya jangan ada di antara kami sekalian nanti ketika melihat siksa baru mengatakan bahai alangkah celakanya aku karena selama ini aku setengah hati terhadap kewajiban. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati ini, jadi puasa harus dengan kesungguhan. Kemudian yang kedua, seperti kajian saya malam hari Rabu malam ya, apa itu? Jangan memakai standar minimal di dalam beribadah. Apa standar minimal itu? Beribadah orientasinya yang penting sah. Kalau yang penting sah itu saya yakin tidak bakal diterima oleh Allah. Apa ibadah yang penting sah itu? Contoh yang saya berikan, saya sholat pakai kulon tok sama kaos kutang, kan sah toh itu hukumnya? Ya kayak sah hukum orang sholat pakai kulon dan pakai celana, pakai kaos. Pertanyaannya, apa itu yang akan kita lakukan terhadap Allah? Kita keluar rumah saja itu macak, bahkan macak ayu. Kok ketika menyembah Allah kaos tangan dok. Ini namanya beribadah dengan standar minimal. Seperti Qabil berkorban. Korbannya tidak diterima oleh Allah karena Qabil berkorban dengan buah-buahan yang nyaris hampir membusuk. Yang penting korban, yang penting sah. Nah, maka pakailah, berusaha untuk memakai standar maksimal di dalam kitab puasa di bulan Ramadan. Nah, yang standar minimal itu yang bagaimana? Yaitu puasa, nggak makan, nggak minum, tapi mulutnya nggak terjaga. Bohong, akhir turunnya ambil pikirin. Ini kan standar minimal semuanya. Nah, maka mari kita berusaha untuk memperbaiki kualitas diri kita dengan puasa, dipenuhi dengan kesungguhan, dan yang kedua meningkatkan kualitas dengan memakai standar yang sebaik-baiknya, yaitu standar yang maksimal. Begitu habis sahur datang ke masjid berjamaah subuh. Wah, ini luar biasa. Sholat sunatnya saja itu oleh Rasulullah dikatakan raka'atul fajri afdalu minad dunya wa ma fiha. Orang sholat 2 rakaat sunat qobliyah subuh lebih utama dari dunia ini dan seisinya. Ini namanya meningkatkan kualitas. Habis sahur datang ke masjid, jamaah subuh. Jamaah sholat subuh itu dalam Quran yang membicarakan inna Qur'ana fajri kana mashhuda.
Sesungguhnya sholat subuh itu adalah sholat yang disaksikan. Sebentar lagi apa itu? Suruh. Sholat duha paling baik itu adalah sholat juga di waktu matahari baru muncul. Itu yang dinamakan sholat syuruk. Berapa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah melakukannya pernah 8 rakaat, pernah 12 rakaat. Rakaat yang ini duhai 12 rakaat. Ya kalau tidak bisa 12 ya 4 rakaat, kalau tidak bisa 4 rakaat ya 2 rakaat. Itu sudah termasuk bagian daripada meningkatkan kualitas diri. Jangan lupa baca Quran. Mari kita program diri kita sendiri. Biasanya 1 bulan tidak khatam, usahakan 1 hari 1 juz. Maka di akhir Ramadan kita akan khatam 30 juz. Loh kenapa Al-Quran? Ada hadis 2. Sebaik-baik zikir itu ada 2. Hadis pertama, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Yang kedua, afdhalul dzikri qiraatul Quran. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Nah, khusus Al-Quran ini Rasulullah SAW memberikan ajaran yang luar biasa. Yang pertama, man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin berbincang-bincang dengan Allah, baca Al-Quran. Jadi coba rasakan kita baca Quran yang tenang gitu ya. Itu rasa-rasanya memang kita itu berdialog dengan Allah. Dan seorang atau menunggu soal kok dialog sampai usia. Apa yang terjadi? Yang pasti kita dalam lindungan Allah karena kita lagi berdialog dengan Allah. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah sabda kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang ingin menjadi keluarga Allah? Kan sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah itu berkeluarga? Rasulullah menjawab, ahlul Quran ahlullah wa khossah. Ahli Quran itulah keluarga Allah dan orang yang diistimewakan oleh Allah. Maka warnai Ramadan ini dengan membiasakan membaca Al-Quran minimal 1 bulan. Hadis yang ketiga, Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran. Karena bacaan Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada pembacanya di hari kiamat nanti. Hari kiamat itu sorot. Dalam keadaan kita sorot, dalam keadaan kita menderita, ternyata ada yang membela kita, yaitu bacaan Al-Quran kita sendiri. Ketika kita haus, bacaan kita yang membuat kita hilang haus kita. Dalam keadaan kita lapar, maka bacaan Quran kita yang membuat kita menjadi tidak lapar. Seperti itulah yang dimaksud syafaat dari bacaan Al-Quran kita. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, akhir daripada kajian saya ini
Yang mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, dapat melaksanakan puasa Ramadan nanti dengan sebaik-baiknya, dan kita menjadi pemenangnya, yaitu jadi orang yang bertakwa. Nah, mari kita berdoa bersama. Alhamdulillah kita masjidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa'azimi sultanik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi tabi'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ballighna Ramadana bil ghufranik. Allahumma ballighna Ramadana bil ghufranik. Allahumma ballighna Ramadana bil ghufranik. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tabi'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.